Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Muda Yohanes. Di video kali ini kita akan membahas tentang jerawat yang ada di tempat tumbuhnya rambut. Kira-kira kalau ada jerawat seperti itu bahaya nggak ya? Mau tahu jawabannya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Jadi jerawat di tempat tumbuhnya rambut atau dalam kedokteran kita sebutnya folikulitis adalah suatu bentuk dari adanya radang di bagian area tumbuhnya rambut atau folikel rambut tadi. Nah, di sini kita jadi tahu kalau si folikel ini tuh suka sekali dengan area yang banyak ditumbuhi rambut. Biasanya folikel ini sering banget ditemui, tapi kebanyakan orang itu mengabaikan keadaan ini. Nah, untuk folikulitis sendiri itu mempunyai dua jenis teman-teman, yaitu jenis yang luar, itu kita sebutnya superficial. Nah, kalau jenis luar ini dia hanya suka di luar kulit, yaitu di bagian epidermis saja. Jenis kedua adalah jenis yang suka di dalam, atau jenis namanya kita sebut jenis folikulitis profundus. Nah, kalau yang ini dia tidak hanya suka di luar, tapi juga suka di bagian dalam kulit. Nah, terus untuk kali ini, di video kali ini kita hanya membahas sebatas untuk folikulitis superficial aja. Bentukan jerawat ini bisa mengenai semua umur loh, nggak peduli itu ras, nggak peduli suku, itu semuanya bisa kena. Juga nggak peduli gender, misalnya cowok atau cewek, itu semuanya bisa kena juga. Nah, tapi biasanya khusus untuk cewek itu paling sering disebabkan oleh karena adanya jamur. Penyebab folikulitis itu disebabkan sebenarnya ada 3 teman-teman. Ada karena bakteri, virus, dan jamur. Namun yang paling terkenal atau paling sering itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Nah, folikulitis ini tidak lain tidak bukan tuh bakterinya ada 2 yang paling sering, yaitu Staphylococcus aureus dan Streptococcus. Tapi dari 2 ini yang paling sering Staphylococcus aureus. Mereka ini semuanya masuk dalam keluarga bakteri gram negatif, teman-teman. Nah, meskipun si Staphylococcus ini merupakan penyebab terjadinya folikulitis, tapi sebenarnya dia juga merupakan suatu bakteri flora normal di kulit. Nah, namun akan menjadi masalah saat dia masuk dalam tubuh yang terdapat lesi atau luka yang terbuka, misalnya akibat karena kalian mencukur yang tidak memakai gel misalnya, atau bekas garukan. Nah, itu dia akan menjadi masalah saat masuk ke dalam luka tersebut. Seseorang yang terkena folikulitis itu akan memiliki beberapa bentukan. Pertama, bentukan namanya bentukan papul. Nah, atau papul ini maksudnya apa ya? Benjolan padat dengan ukuran kurang dari 1 cm pada folikel rambut tentunya. Bentukan kedua itu ada namanya bentukan pustul, atau dia itu jerawat yang mengandung nanah atau pus kita nyebutnya. Kali ini dia warnanya merah kecil yang berkelompok, dia itu berkelompok, terus juga yang berkembang di sekitar folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut. Ketiga, ada bentukan blister atau kondisi di mana kulit itu melepuh dan berisi pus atau cairan nanah yang telah pecah dan kemudian ditutupi oleh namanya krusta. Nah, krusta ini itu kondisi di mana cairan yang ada di luka itu mengering, teman-teman. Nah, sehingga kulit akan bisa memerah, jadi merah, terus menjadi radang dan muncul rasa gatal. Kalau yang pertama itu adalah orang yang mempunyai kondisi imun yang lemah, atau kita bisa sebutnya kondisi imunokompromis. Kedua, itu orang yang biasa langganan terkena jerawat atau misalnya mempunyai alergi terhadap paparan suatu tertentu. Terus selanjutnya, orang yang suka atau yang konsumsi obat dalam jangka waktu yang lama, khususnya untuk obat jerawat misalnya contohnya. Lalu selanjutnya, orang-orang yang rentan terkena infeksi, contohnya orang dengan penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, orang dengan HIV, orang dengan penyakit kanker darah atau leukemi, dan juga orang-orang yang memiliki berat badan yang kurang ideal atau obesitas. Biasanya
dokter akan melakukan pemeriksaan histopatologi teman-teman. Jadi pemeriksaan ini itu akan melihat jaringan dari bentukan folikulitis, kemudian dihubungkan, bener nggak nih, cocok nggak nih dengan keadaan folikulitis. Kedua, itu dengan pemeriksaan bakteriologis. Jadi beberapa bagian luka akan diambil sedikit, terus dibuat preparat atau dibuat sediaan di kaca. Di kaca terus diwarna dengan pewarnaan gram. Kemudian terakhir akan dilakukan identifikasi bakteri apa yang kelihatan. Ada yang mirip tapi lokasinya berbeda. Pertama, ada namanya acne vulgaris atau jerawat. Nah, si acne ini tuh munculnya suka di wajah. Kedua, itu ada namanya penyakit impetigo pokat. Jadi penyakit itu hampir sama, tapi dia suka munculnya di daerah tangan dan di daerah kaki. Jadi karena si folikulitis ini tuh infeksinya ringan dan hanya suka di luar kulit, bagian luar kulit. Nah, jadi nggak ada keadaan yang dapat mengancam atau membahayakan nyawa seseorang kalau misalnya dia terkena folikulitis. Biasanya dokter akan kasih 2 macam obat atau terapi. Nah, pertama dilihat dulu dari kondisi atau keadaan folikulitis. Kalau folikulitis ini nyebar kemana-mana atau dia sifatnya luas, lukanya luas, itu dokter akan kasih obat sistemik atau obat minum. Namanya itu ada erythromycin sama penisilin. Nah, sedangkan kalau folikulitis ini itu hanya di jumlahnya beberapa saja, tidak banyak atau tidak meluas, itu dokter akan memberikan obat topikal. Atau obat topikal ini bentuknya krim atau salep. Ada namanya krim kemisetin. Jadi untuk obatnya itu tergantung ya teman-teman, tergantung dari lokasi keadaan folikulitis itu sendiri. Pertama, itu kalian harus menghindari kondisi seseorang yang rentan yang kita bahas sebelum-sebelumnya tadi. Kedua adalah yang paling penting, sering menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan kalian. Ketiga, bisa kalian makan tinggi protein dan tinggi kalori. Nah, gimana, sudah tahu semua kan sama yang namanya penyakit folikulitis? Makanya selanjutnya tadi seperti yang saya sampaikan terakhir, jangan lupa jaga kesehatan dan juga jangan lupa jaga kebersihan diri dan lingkungannya. Sekian ya dari aku, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih semuanya.